could breathe without your. Just like a pill. Dalam praktik perbankan di Indonesia terbagi dalam dua model keuntungan, yakni bank konvensional dengan keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dan bank syariah dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Peran bank syariah bagi masyarakat. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Peran bank syariah bagi masyarakat. Keberadaan perbankan Islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Adapun peranan bank syariah bagi masyarakat menurut Haji Faid dan Haji Arifin yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni dengan lembaga penyimpanan sebagai lembaga penyimpanan dana atau tabungan, lembaga pembiayaan atau investasi, dan sebagai pemberi jasa, lembaga penyimpanan dan atau tempat menabung. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atau mudharabah kepada nasabah yang menabungkan uangnya di bank, di mana nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu. Namun, nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya dan berapa porsi atau bagian yang menjadi hak milik bank. Nilai bagi hasil yang diperoleh nasabah tidak akan sama setiap saat, meskipun jumlah uang yang mereka miliki di bank Islam tersebut sama. Hal ini dikarenakan konsep bagi hasil yang digunakan dan tergantung pada berapa jumlah uang seluruh nasabah yang ditabung dan berapa jumlah uang yang telah dikelola oleh bank untuk sektor-sektor usaha real, sehingga memberikan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan inilah yang kemudian dibagi kepada para pihak bank sebagai pengelola dan mudarib, dan nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal, berdasarkan porsi atau bagian yang disepakati bersama di muka atau di awal. Banyak kemudahan yang diperoleh nasabah ketika nasabah menemukan pilihan menyimpankan uangnya di bank syariah. Salah satu kemudahan yang dapat diperoleh adalah dapat mengakses uangnya dengan mudah, baik secara langsung melalui teller bank maupun ATM. Pelayanan bank syariah terhadap nasabah dapat dilihat dengan nyata, tidak hanya di bank tempat nasabah menabung,
yang biasa diberikan langsung oleh teller ataupun customer service. Bentuk layanan lain yang dapat diperoleh nasabah bila menabung di bank Islam adalah nasabah akan mudah dalam menjalankan kewajibannya menunaikan zakat. Karena jika nasabah sepakat untuk memotong rekening nasabah setiap bulannya, dana-dana yang disimpan nasabah di bank Islam akan dijamin keamanannya oleh bank itu sendiri. Selain itu, semua bank Islam telah menjadi anggota dari penjamin simpanan. Dengan demikian, otomatis dana-dana yang disimpan di bank Islam akan dijamin keamanannya oleh pemerintah melalui LPS. Sementara jaminan nilai kesesuaian dengan keislaman atau kesyariahannya dari uang yang disimpan di bank Islam akan dijamin oleh sebuah dewan, yakni Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Hal utama dan mendasar tentu saja tercipta rasa nyaman dan aman karena terhindar dari praktik-praktik ribawi yang selama ini biasa diterapkan oleh bank konvensional melalui sistem bunganya. Menabung di bank syariah akan membangun secara perlahan-lahan perekonomian bangsa karena masyarakat mulai bersama-sama belajar bagaimana melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi yang adil dan sama-sama saling menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil ini. Lembaga pembiayaan atau investasi. Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan penghimpun dana maupun juga sebagai tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan yang digunakan demi memenuhi kebutuhannya. Bank syariah dalam hal ini berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat. Selain itu, prinsip keadilan di mana kedudukan antara pihak bank sebagai pemilik modal dan penjual dengan nasabah sebagai pengelola modal atau pembeli adalah sama-sama memiliki hak yang seimbang dalam menikmati keuntungan hasil usahanya, sehingga akan memunculkan rasa aman dan terpenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Pada pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan usaha, bank syariah tidak menuntut bunga sebagai imbalan jasa kepada nasabahnya, seperti halnya ketika melakukan penyimpanan uang di bank syariah, sehingga ada kesepakatan di muka tentang porsi atau bagian yang menjadi hak nasabah dan porsi atau bagian menjadi hak bank syariah dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut. Pembiayaan di bank Islam yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha biayanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat. Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha, atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh bank syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan dan pembiayaan dan berdasarkan prinsip sewa beli. Karakteristik pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank syariah sebagai penjual suatu barang harus memberitahukan kepada nasabah sebagai pembeli tentang harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan atau margin sebagai tambahan dan keuntungan yang diperoleh bank syariah. Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Pembiayaan dan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan sesuai bagi nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya namun masih kekurangan dana. Selanjutnya yaitu lembaga pemberi jasa. Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan
fee-based income. Semakin ketatnya persaingan antar bank membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah. Bank syariah dapat melakukan pelayanan jasa perbankan kepada para nasabahnya dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa syaf, jual beli valuta asing. Islam memperbolehkan jual beli valuta asing baik pada uang yang sejenis maupun uang yang tidak sejenis. Tetapi dengan ketentuan jual beli tersebut dilakukan dalam waktu yang sama, spot. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Yang kedua itu ijarah atau sewa. Secara prinsip ijarah ini sama dengan jual beli, hanya saja yang menjadi objek adalah manfaatnya. Pada akhir masa sewanya dapat saja diperjanjian bahwa barang yang diambil manfaatnya sewa akan dijual belikan antara bank dan nasabah. Ijarah muntahiyah bitamil atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Pengiriman uang atau transfer antar bank dan clearing. Jasa transfer dan clearing sudah biasa di industri perbankan. Jasa ini mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna atau nasabah maupun bukan dengan bank lain. Atas jasa ini bank mengenakan biaya tertentu yang sesuai ketentuan pihak bank sendiri. Penggunaan ATM bersama dengan bank lain. Penggunaan ATM bersama dengan bank lain akan memudahkan baik nasabah bank tersebut maupun nasabah lain melakukan transaksi keuangan. Imbalan yang diterima bank biasanya berupa biaya per transaksi. Ketersediaan layanan yang memudahkan nasabah dalam berbagai kegiatan merupakan salah satu daya tarik bank. Saat ini, banyak bank yang telah bekerja sama dengan pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran dan pembelian produk-produk tertentu seperti pembayaran telepon, pajak, listrik, biaya sekolah, pembelian voucher telepon, prabayar, premi asuransi, dan ansuran pinjaman atau hutang. Dari transaksi ini, bank syariah memperoleh keuntungan berupa fee tertentu sesuai kesepakatan bank syariah dengan pihak lain tersebut. Peran bank konvensional bagi masyarakat. Yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Kedua, menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana atau wali amanat kepada individu dan pengusaha. Yang ketiga, menciptakan uang melalui penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan investasi. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional, menyediakan jasa penyimpanan barang-barang berharga. Yang kelima, menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat. Yang keenam, jasa-jasa lainnya, misalnya kredit card, transfer check, transfer dana dan sebagainya. Berdasarkan undang-undang perbankan, berikut fungsi dari bank konvensional, yaitu pertama, menghimpun dana dari bank. Kegiatan ini dilakukan dengan membuka berbagai produk tabungan, deposito, giro atau bentuk simpanan lainnya sehingga masyarakat merasa aman dalam menyimpan uang untuk menjalankan peran menghimpun dana. Terdapat 3 sumber dana, yaitu dana yang bersumber dari bank tersebut berupa setoran modal waktu pendirian. Kedua, dana dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti simpanan giro, deposito, dan tabungan. Yang ketiga, dana dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit, likuiditas, dan call money yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Bank berfungsi menyediakan layanan jasa bank
seperti transfer, memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lainnya. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank dibutuhkan juga dalam hal transaksi internasional. Faktor jarak dan kebijakan moneter antar dua negara yang berbeda biasanya menyulitkan transaksi internasional, dan dengan adanya bank akan mempermudah penyelesaian transaksi internasional dengan lebih mudah. Yang kelima, sarana investasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui jasa reksadana atau produk investasi yang ditawarkan bank. Contohnya seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham, dan lain-lain. Terdapat 4 peran bank konvensional untuk menjalankan fungsi dari bank umum, yaitu pertama, transaksi, likuiditas, pengalihan aset, efisiensi. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Makasih.